Bacaan dari kitab Kejadian. Pada suatu hari di Taman Eden, setelah Adam makan buah pohon terlarang, Tuhan Allah memanggil manusia itu dan berfirman kepadanya, "Di manakah engkau?" Ia menjawab, "Ketika aku mendengar bahwa engkau ada dalam taman ini, aku menjadi takut karena aku telanjang. Sebab itu aku bersembunyi." Lalu Tuhan berfirman, "Siapakah yang memberitahukan kepadamu bahwa engkau telanjang? Apakah engkau makan dari buah pohon yang kularang engkau makan itu?" Manusia itu menjawab, "Perempuan yang kau tempatkan di sisiku, dialah yang memberi dari buah pohon itu kepadaku, maka ku makan." Kemudian berfirmanlah Tuhan Allah kepada perempuan itu, "Apa yang telah kau perbuat ini?" Jawab perempuan itu, "Ular itu yang telah memperdayakan aku, maka ku makan." Lalu berfirmanlah Tuhan Allah kepada ular itu, "Karena engkau berbuat demikian, terkutuklah engkau di antara segala ternak dan di antara segala binatang hutan. Dengan perutmulah engkau akan menjalar, dan debu tanahlah akan memakan seumur hidup. Aku akan mengadakan permusuhan antara engkau dan perempuan ini, antara keturunanmu dan keturunanmu. Keturunanmu akan meremukkan kepalanya, dan engkau akan meremukkan tumitnya." Manusia itu memberi nama Hawa kepada istrinya, sebab dialah yang menjadi ibu semua yang hidup. Demikianlah sabda Tuhan. Aku wartakan karya agungmu Tuhan, karya agungmu, karya keselamatan. Aku wartakan karya agungmu Tuhan, karya agungmu, karya keselamatan. Nyatakanlah lagu baru bagi Tuhan, sebab Ia telah melakukan karya-karya ajaib. Keselamatan telah dikerjakan oleh tangan kanannya, oleh lengannya yang kudus. Aku wartakan karya agungmu Tuhan, karya agungmu, karya keselamatan. Tuhan telah memperkenalkan keselamatan yang datang daripadanya. Ia telah menyatakan keadilannya di hadapan para bangsa. Ia ingat akan kasih dan kesetiaannya terhadap kaum Israel. Aku wartakan karya agungmu Tuhan, karya agungmu, karya keselamatan. Segala ujung bumi telah melihat keselamatan yang datang dari Allah kita. Bersorak-sorai bagi Tuhan, hai seluruh bumi. Bergembiralah dan bermasmurlah. Aku wartakan karya agungmu Tuhan, karya agungmu, karya keselamatan. Bacaan dari surat Rasul Paulus kepada jemaat di Efesus. Saudara-saudara, terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, yang dalam Kristus telah mengaruniakan kepada kita segala berkat rohani di surga. Sebab di dalam Dia Allah telah memilih kita sebelum dunia dijadikan, supaya kita kudus dan tak bercacat di hadapannya. Dalam kasih Ia telah menentukan kita dari semuanya untuk menjadi anak-anaknya oleh perantaraan Yesus Kristus, sesuai dengan kerelaan kehendak-Nya, supaya terpujilah kasih karunia yang mulia yang dikaruniaNya kepada kita
di dalam Dia yang dikasihi. Aku katakan di dalam Kristus, karena di dalam Dialah kami mendapat bagian yang dijanjikan Allah, yakni kami yang dari semula ditentukan menerima bagian itu sesuai yang dimaksud Allah, yang di dalam segala sesuatu bekerja menurut keputusannya, kehendaknya. Dengan demikian, kami yang sebelumnya telah menaruh harapan pada Kristus ditentukannya supaya menjadi pujian bagi kemuliaan-Nya. Demikianlah sabda Tuhan. Tuhan bersamamu. Inilah Injil suci menurut Lukas. Dalam bulan yang ke-6 Allah mengutus malaikat Gabriel ke sebuah kota di Galilea bernama Nazaret kepada seorang perawan yang bertunangan dengan seorang bernama Yusuf dari keluarga Daud. Nama perawan itu Maria. Ketika masuk ke rumah Maria, malaikat itu berkata, "Salam, hai engkau yang dikaruniai, Tuhan menyertai engkau." Maria terkejut mendengar perkataan itu, lalu bertanya di dalam hatinya, "Apakah arti salam itu?" Kata malaikat itu kepadanya, "Jangan takut, hai Maria, sebab engkau beroleh kasih karunia di hadapan Allah. Sesungguhnya engkau akan mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki, dan hendaklah engkau menamai dia Yesus. Ia akan menjadi besar dan akan disebut Anak Allah yang Maha Tinggi. Dan Tuhan Allah akan mengaruniakan kepadanya takhta Daud bapa leluhurnya. Ia akan menjadi raja atas kaum keturunan Yakub sampai selama-lamanya, dan kerajaannya tidak akan berkesudahan." Kata Maria kepada malaikat itu, "Bagaimana hal itu mungkin terjadi, karena aku tidak bersuami?" Jawab malaikat itu kepadanya, "Roh Kudus akan turun atasmu, dan kuasa Allah yang Maha Tinggi akan menaungi engkau. Sebab itu anak yang akan kau lahirkan itu akan disebut kudus, Anak Allah. Dan sesungguhnya Elisabet pesanakmu itu, ia pun sedang mengandung seorang anak laki-laki pada hari tuanya. Dan inilah bulan yang ke-6 bagi dia yang disebut mandul itu. Sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil." Maka kata Maria, "Sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan, terjadilah padaku menurut perkataanmu itu." Lalu malaikat itu meninggalkan dia. Demikianlah sabda Tuhan. Saudara-saudari yang terkasih, manusia jatuh di dalam dosa, dan adanya dosa mengakibatkan relasi manusia dengan dirinya sendiri, sesama dan Tuhan menjadi tidak baik. Sebagaimana dalam bacaan pertama, kisah kejatuhan manusia di dalam dosa, sehingga dia mengetahui apa itu arti dari dosa itu sendiri yang disimbolkan dengan
situasi yang cacat lewat ketelanjangan dalam dirinya sendiri. Dosa mengakibatkan hidup manusia menjadi bertentangan dan menjauh dengan Tuhan. Hari ini gereja merayakan Hari Raya Santa Perawan Maria dikandung tanpa noda. Apa yang membedakan manusia kita semua dengan Maria sendiri? Bahwa Maria sejak semula ia telah dipilih, dipersiapkan, dan diutus untuk mengandung dan melahirkan Sang Juru Selamat, yaitu Yesus sendiri. Dan konsekuensi dari pilihan ini adalah bahwa Maria sejak awal pula ia dibebaskan dari dosa-dosa asalnya. Yang membedakan dengan kita bahwa sejak semula manusia memiliki dosa asal, dan itu dihapus lewat sakramen baptis. Rahmat yang diterima oleh Maria mau mengatakan bahwa Allah sungguh-sungguh mempersiapkan karya keselamatan lewat Maria yang nantinya akan mengandung dan melahirkan Sang Juru Selamat, yaitu Yesus sendiri. Rahmat yang diterima Bunda Maria mengajarkan kepada kita semua bahwa kesucian dan kekudusan senantiasa diperlukan oleh manusia supaya senantiasa menggapai dan mendapati rahmat Allah sendiri. Saudara-saudara yang terkasih, kita sebagai manusia dengan banyak keterbatasan dan banyak kelemahan, kita diajak untuk senantiasa mengusahakan kekudusan, mengusahakan kesucian di dalam hidup kita. Meskipun banyak keterbatasan dan kelemahan, tetapi bahwa rahmat dan penyertaan Tuhan senantiasa diberikan kepada kita semua. Maka dari itu, melalui perayaan Hari Raya Santa Perawan Maria dikandung tanpa noda dosa, marilah kita senantiasa mengusahakan seperti yang dilakukan oleh Bunda Maria sendiri, yaitu mengusahakan hidup yang penuh syarat dengan kerendahan hati, menerima rencana-rencana Tuhan, serta membiarkan dirinya dipimpin oleh Allah sendiri. Dan kita pun juga diundang seperti Bunda Maria, supaya kita pun meskipun banyak dosa, tetapi senantiasa mengusahakan kesucian dan kekudusan di dalam hidup kita.